Assalamualaikum Pak Didi, apa kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Nggih, mohon maaf nggih Pak, kemarin ketika panjenengan, meminta waktu pada saya untuk berbincang-bincang, saya belum bisa meluangkan waktu nggih. Insya Allah hari ini saya ada waktu untuk berbincang dengan Bapak, ya kurang lebih 20 menit ngaten nggih Pak? Oh iya, siap Bu, nggih nggih. Nggih, ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, begini Bu, kemarin itu saya telepon panjenengan, itu saya itu punya masalah Bu. Dan sekarang mumpung panjenengan ada waktu, ini saya mau curhat sedikit Bu gini. Saya itu ada masalah itu terkait kegiatan pembelajaran saya Bu. Nah, di kegiatan pembelajaran itu saya itu memiliki siswa, murid itu yang dalam kegiatan pembelajaran kurang aktif, Bu. Banyak diamnya. Jadi saya itu bingung bagaimana nanti dalam mengajar saya biar anak didik saya itu bisa aktif dan kreatif seperti itu, Bu. Oh, nggih nggih nggih. Panjenengan mengatakan bahwa, panjenengan punya masalah, di kelas ada anak yang pendiam, kurang aktif, jadi kurang bisa mengikuti pembelajaran seperti teman yang lain, ngaten nggih, Pak? Iya itu ya. Jadi yang Bapak harapkan dari kegiatan bincang-bincang kita ini nanti apa, Pak? Yang saya harapkan itu nanti saya mendapatkan sebuah solusi untuk menangani anak yang dalam kegiatan pembelajaran kurang aktif itu Bu, biar anak itu bisa semakin kreatif lagi, seperti itu. Nggih nggih nggih, Pak. Apa selama ini panjenengan sudah menelusuri apa penyebab dari masalah tersebut? Mengapa dia kok pendiam, nggak aktif di dalam kelas gitu, Pak? Gini Bu, kalau saya tanya-tanyakan ke guru-guru sebelumnya, itu anak itu sebenarnya kalau di bidang akademik memang tidak kalah dengan temannya. Cuma dulunya itu anak tersebut itu pernah dalam menyampaikan pendapat itu disanggah oleh teman-temannya. Jadi mungkin anak itu merasa seperti trauma seperti itu, Bu. Nggih nggih nggih. Berarti, dia ada trauma di kelas-kelas yang bawah sebelum kelas sekarang ini nggih, Pak. Kalau boleh tahu Iya, sekarang Bu. kelas berapa itu anaknya, Pak? Untuk saat ini sudah kelas 6 Bu. Nggih nggih. Kalau anak kelas 6 seharusnya kan, harus bisa aktif dan bisa menyampaikan apa pendapatnya gitu nggih, Pak. Iya. Ya mungkin, itu disebabkan karena dia mungkin kalau mau mengutarakan pendapat takut disanggah lagi gitu ya, Nah, Pak. Jadi iya ndak betul, Bu. pede gitu Iya, nggih. iya. Nggih 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 nggih. Nah, selain faktor dari, temannya itu tadi yang disanggah temannya itu tadi, adakah faktor lain, Pak? Misalnya dari rumah atau gimana, ada masalah apa gitu, Pak? Kalau dari rumah itu pernah saya ke rumahnya, Bu. Saya juga bincang-bincang sama orang tuanya. Sementara ini anak tersebut memang banyak diam, Bu. Entah itu faktornya apa, yang jelas ketika saya datang ke rumah, kalau saya bertanya itu memang dijawab. Cuma jawabannya pendek-pendek, Bu. Lah, dari orang tuanya itu sendiri ketika anak itu banyak bicara, ngomongnya agak banyak, itu memang agak disentak seperti itu, Bu. Oh, nggih nggih nggih. Berarti memang dia ada faktor dari sekolah juga ada, faktor dari rumah juga ada, jadi anaknya jadinya begitu nggih, Pak. Jadi Iya, pendiam terus mau mengungkapkan pendapat, dia takut kalau mau, kalau di sekolah takut disanggah temannya, kalau di rumah takut, disentak oleh orang tuanya, ngaten nggih. iya betul, agak Nggih minder nggih. seperti itu, Bu. Nggih nggih nggih. Problematik nggih, Pak. Nah, Nggih. berarti, sekarang ini kesempatan apa yang Bapak miliki untuk, apa itu namanya, meningkatkan keaktifan dia di dalam kelas, Pak? Untuk saat ini saya berusaha untuk memperbanyak literasi, Bu. Jadi saya gunakan anak-anak itu 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran ini untuk membaca dulu. Kalau tidak di sudut baca, juga di pojok baca. Nah, dari situ alhamdulillah anak-anak itu yang dulunya itu juga membacanya kurang lancar juga semakin lancar. Terus yang tadinya dalam menyampaikan pendapat itu juga masih terbata-bata, saat ini sudah mulai ada peningkatan seperti itu, Bu.
Nggih nggih, alhamdulillah berarti panjenengan sudah ada, apa itu namanya, strategi gitu nggih, Pak, Iya, Bu. dengan adanya refleksi menika nggih. Nah, Nggih. dari skala 1 sampai 10, Pak, di mana posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan Bapak itu dari literasi itu tadi? Kalau sampai saat ini saya merasa masih berada di angka 7, Bu. Nggih nggih, di angka 7 berarti, bisa ditingkatkan lagi ke angka 9 atau bahkan 10 nggih, Pak? Iya, betul, Bu. Itu keinginan saya seperti itu, Bu. Nggih, eee, dalam menerapkan strategi panjenengan itu tadi, apa hambatan yang panjenengan hadapi, Pak? Untuk penerapan strategi itu yang saya hadapi itu hambatannya satu gini, Bu. Kalau saya menerapkan itu, terkadang hambatannya itu dari adik-adik kelas, itu ketika anak kelas 6 itu ada literasi membaca, kalau posisinya di pojok baca sering diganggu, Ibu. Kemudian yang hambatan yang lain itu ketika ada tugas untuk literasi, yang namanya literasi kalau saya jangan cuma di sekolah saja Bu, tapi juga di rumah. Nah, di rumah ini hambatannya justru dari dukungan wali muridnya, Bu. Nggih nggih nggih, memang, program kita di sekolah itu kan bisa berhasil karena adanya kerjasama antara guru dan Iya, juga orang tua, ngoten nggih. inggih Kalau Bu. di rumah tidak dibiasakan, kebiasaan baik di sekolah juga ndak bisa berhasil, ngaten nggih. Inggih, inggih. Nah, berarti kondisi ideal seperti apa yang Bapak harapkan dari anak yang pendiam ini tadi, Pak? Untuk kondisi ideal yang saya harapkan, anak yang pendiam ini bisa samalah dengan temannya, paling tidak jauh berbeda lah Bu dengan temannya. Jadi bisa mengutarakan pendapatnya, mungkin kalau tidak bisa menyampaikan sebuah pertanyaan seperti itu, walaupun dari kalimat yang disampaikan itu belum sempurna, itu bagi saya sudah ada peningkatan gitu Bu. Nggih 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 nggih. Walaupun, yang diucapkan tadi cuma 2 kalimat atau 3 Iya, kalimat, itu kita sebagai guru menghargai gitu iya nggih, betul biar Bu. anaknya itu nggak minder lagi, biar merasa, apa itu namanya, juga dihargai gitu. Iya. Jadi dia mau ngomong lebih banyak itu jadi percaya diri, ngaten nggih, Pak? Inggih, inggih Bu, ya betul. Nggih nggih nggih. Eee, kalau tadi kan Bapak sudah menerapkan strategi literasi nggih. Nah, Ya. rencana lain apa selain literasi itu, Pak, yang bisa Bapak buat untuk meningkatkan kreativitas dan juga keaktifan murid di kelas Bapak? Nah, selain literasi saya mencoba untuk apa namanya Bu, wawancara Bu ya. Wawancara berdialog itulah Bu. Jadi sering Nggih. saya gunakan ketika ada kegiatan misal dalam mata pelajaran bahasa Indonesia Bu. Itu anak-anak itu saya buat kelompok kemudian berdialog, wawancara juga. Kalau dialog ini sementara masih dengan teman-temannya Bu, walaupun harus Nggih. membawa tag. Nah, setelah membawa tag, kemudian saya tingkatkan ini untuk dialognya itu tanpa tag. Nah, dari situ saya berusaha untuk menganalisa anak yang tadinya dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan belum lancar. Alhamdulillah dengan metode ini anak tersebut sudah banyak peningkatan, Bu. Nggih nggih, bagus, Pak, nggih. Bagus strategi panjenengan karena dengan, membiasakan dia berdialog ataupun wawancara gitu kan dia, eee, apa itu namanya, sedikit demi sedikit belajar untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, ngaten nggih, Pak? Inggih, Bu, nggih, nggih. Nggih nggih. Nah, kalau ini, Pak, tadi kan panjenengan ada strateginya literasi, wawancara, dialog. Nah, sekarang gini, strategi Bapak untuk melaksanakan rencana tersebut gimana, Pak? Kalau strategi Apa dilaksanakan iya, Bu. setiap hari apa gitu atau gimana, Pak? Nah, kalau untuk wawancara ataupun dialog ini saya gunakan ini hampir setiap hari, Bu. Jadi sesuai dengan kebutuhan lah. Jadi tidak harus dalam kegiatan mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Jadi di pelajaran yang Nggih. lain pun kan kita juga kalau ada kegiatan pembelajaran pasti ada menyampaikan pendapat.
baik Nggih. terkait pembelajaran hari ini bagaimana, menyenangkan atau tidak dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan pendapatnya tentang materi ini seperti apa, perlu peningkatan atau tidak metode yang saya gunakan. Nah, itu setiap hari saya gunakan agar anak-anak itu terbiasa merefleksi diri, Bu. Juga sebagai koreksi kepada saya, pembelajaran yang saya lakukan itu sudah menyenangkan atau belum, seperti itu. Nggih. Bagus, Pak. Nggih. Nah, dari metode-metode yang dan strategi yang Bapak rencanakan dan sudah Bapak terapkan itu adakah yang sudah berhasil di kelas, Pak? Alhamdulillah, Bu, untuk saat ini dari metode-metode yang saya lakukan ini sudah banyak sekali peningkatan. Jadi anak saat ini sudah mampu menyampaikan pendapatnya terkait kegiatan pembelajaran juga. Kemudian kalau dalam wawancara anak itu sudah berusaha juga sudah mampu istilahnya menyusun sebuah pertanyaan untuk menggali informasi dari berbagai narasumber. Misal sumber yang utama lah, misal ke Bapak Ibu guru kelas yang lain atau juga ke lingkungan sekitar, itu bisa ke petani atau mungkin juga ke orang tuanya menggali informasi lewat tanya jawab itu Bu, sebagai wawancara seperti itu. Nggih. Berarti strategi-strategi penjenengan tadi sekarang sudah membuat murid-murid Bapak bisa lebih lancar dalam berkomunikasi ngaten nggih? Iya Ibu, iya betul. Nggih. Selain murid-murid Bapak bisa lancar untuk berkomunikasi, terus apa itu tadi namanya, anak yang pendiam tadi bisa aktif juga. Nah, selain itu Pak, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Bapak lakukan tersebut? Kalau Goalnya atau iya, Pak begini Bu, Manu? kalau ukuran keberhasilan bagi saya gini Bu, ya kalau dinilai dengan angka yang jelas tidak bisa. Kalau saya, bagi saya sendiri Bu, ukuran keberhasilan itu ketika anak yang tadinya pendiam sekarang sudah mampu untuk menyampaikan pendapatnya, mau menyampaikan pendapatnya ataupun juga membuat sebuah pertanyaan yang diajukan yang anak itu belum mengerti dari materi, ini saya anggap anak yang tadinya pendiam itu sudah berhasil karena anak tersebut sudah bisa dalam menyusun sebuah kalimat, tidak seperti dulu. Kalau dulu kelihatan anak itu seperti trauma seperti itu. Nah, untuk saat ini anak itu sudah dari segi riang itu gembiranya itu sudah muncul, kemudian dalam pergaulan dengan kelompoknya, dengan teman-temannya itu sudah mulai kelihatan membaik, sudah mulai bagus itu Bu. Jadi saya anggap itu karena sudah mulai sosialisasinya juga sudah baik ke teman-temannya, saya anggap ini sudah berhasil bagi saya. Itu seperti itu Ibu. Nggih. Alhamdulillah nggih sekarang Iya, anaknya sudah bisa lebih aktif dan sosialisasi dengan temannya juga sudah membaik ngaten iya nggih. Bu, Jadi iya. bergaul dengan temannya itu nggak minder ngaten nggih. Nah, ya seperti itu Ibu ya. Nah, dalam menerapkan rencana aksi penjenengan tadi kan ada hambatan-hambatan ngaten nggih. Iya Nah, Bu. itu bagaimana cara Bapak untuk mengatasi atau mengantisipasi adanya hambatan atau gangguan di waktu mendatang, Pak? Untuk mengatasi hal tersebut, Bu, yang jelas saya membutuhkan dukungan juga, kolaborasi. Jadi saya sosialisasikan, saya koordinasikan dengan atasan saya, dengan kepala sekolah juga. Kalau saya memiliki program seperti itu, kemudian dengan rekan sejawat, saya juga berkomunikasi mohon untuk kegiatan literasi khususnya di kelas saya. Kemudian baiknya juga penerapan literasi ini juga diterapkan di kelas-kelas yang lain. Jadi dengan kolaborasi baik dengan teman, kemudian menyampaikan sosialisasi ini ke anak-anak didik, ini saya rasa nanti akan bisa merubah dan membawa perubahan yang lebih baik itu, Bu. Nggih. Dengan kolaborasi bisa tercapai tujuan yang kita harapkan ngaten nggih. Kita kan juga Iya. ndak bisa kerja sendiri ngaten nggih, perlu Iya, adanya itu. kolaborasi.
Nggih, nggih. Nah, komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, Pak? Untuk komitmen agar metode yang saya terapkan dan rencana yang saya terapkan ini bisa berjalan dengan baik, saya harus konsisten untuk menerapkan hal tersebut, Bu. Ini menjadi sebuah kebiasaan dan pembiasaan. Jadi nanti setiap 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran itu dimulai, ini anak-anak saya wajibkan untuk melakukan literasi. Jadi bisa membaca itu bisa membaca bacaan apapun lah ataupun juga materi pelajaran. Yang jelas anak itu harus membaca 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran itu, Bu. Nggih, 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 bagus, Pak. Sebuah program itu akan, apa itu namanya, berhasil jika konsisten ngaten nggih. Kalau Iya, ndak konsisten, nggak mungkin itu nanti akan berhasil ngaten nggih, karena juga iya, Bu. anak-anak gitu kadang kalau ndak konsisten dia lupa atau gimana ngaten nggih. Nah, iya benar benar, Bu, Nggih, ya. nggih. Tadi kan panjenengan mengatakan untuk mengatasi hambatan harus ada kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat ngaten nggih. Nah, selain, dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat, dukungan dari siapa lagi yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana Bapak tersebut? Nah, untuk dukungan lagi yang saya harapkan itu justru dari wali murid juga paguyuban kelas, Bu. Jadi paguyuban wali murid ini rencana akan saya kumpulkan ini untuk membantu pelaksanaan literasi. Jadi ketika anak-anak di rumah jangan bermain saja, tapi walaupun cuma 10 menit untuk digunakan anak membaca. Jadi baik membaca pelajaran atau membaca buku cerita yang lain, yang penting anak-anak itu mau membaca biar menambah pengetahuannya. Jadi kolaborasi dengan paguyuban wali murid dan orang tuanya seperti itu, Ibu. Nggih, bagus, Pak, nggih, bagus sekali. Lalu bagaimana tindak lanjut dari kegiatan bincang-bincang kali ini, Pak? Kalau saya lihat panjenengan sudah menemukan solusi dari masalah yang panjenengan alami saat ini dan rencana-rencana yang Bapak susun atau yang Bapak buat itu sudah sangat bagus. Bagaimana rencana tindak lanjutnya, Pak? Untuk rencana tindak lanjut, saya akan menerapkan apa yang barusan saya sampaikan, Bu, untuk konsistensinya, kemudian apa ya, rutinitas pembiasaannya akan saya terapkan khususnya di kelas saya dan di sekolah saya, dan mudah-mudahan nanti itu bisa berhasil. Kemudian dari sekolah juga wali murid itu nanti mendukung sepenuhnya. Seperti itu, Ibu. Ya, amin. Semoga semuanya berjalan dengan lancar nggih, Pak, sesuai dengan Ya. apa yang Bapak harapkan ngaten nggih. Baik, iya Bu, terima kasih Bu ya atas saran-sarannya juga apa ya, motivasinya lah. Nggih, sama-sama, Pak. Nah, sekarang gimana perasaan Bapak setelah Bapak, berbincang-bincang kali ini dengan saya? Perasaannya gimana? Dengan adanya masalah tadi, terus kita bincang-bincang seperti ini, gimana sekarang perasaan Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah berbincang-bincang seperti ini perasaan saya menjadi lega Bu, karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi terima kasih banyak Bu. Ini saya sudah merasa lega, plong dan bisa menemukan solusi untuk saya terapkan di kelas saya. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah, saya hanya bisa membantu seperti itu. Semoga apa yang Bapak rencanakan, Bapak harapkan tercapai ngaten nggih, Pak. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Lain kali kalau Bapak, ingin bincang-bincang lagi dengan saya, insya Allah saya siap mendengarkan apa yang ingin Bapak ceritakan pada saya. Nanti kita bincang-bincang lagi ngaten nggih, Pak. Iya Bu. Terima kasih Bu ya. Nggih, sami-sami. Tadi kan saya sudah bilang kalau, kita hari ini waktunya kurang lebih 20 menit nggih, Pak, ketawise nggih. Hampir 20 menit, saya juga harus melanjutkan aktivitas. Terima kasih dan mohon maaf jika kali ini saya ada salah-salah atau gimana, ngaten nggih, Pak. Besok kita sambung lagi, Iya ngaten Bu, nggih. terima kasih atas semuanya juga atas Ibu meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah saya dan sampai saya mendapatkan solusi yang terbaik Bu. Terima kasih Bu ya. Nanti di lain waktu saya akan kabari perkembangannya apa yang sudah saya terapkan itu Bu. Nggih, sami-sami, Pak. Ngaten nggih mawon nggih, Pak. Iya Bu. Ngapunten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.